Ya, jadi untuk menghidupi dalang-dalang junior, kalau saya sudah senior, tarifnya harus tinggi. Ya nanti mereka kalau yang tidak kuat menanggap yang Jogja enggak. Meninggikan derajat, misalnya mengumpulkan sinden-sinden 7 atau 8, itu jumlah yang tidak sembarang dalang, dan ini kader-kader bagus, misalnya mahasiswa isi, dosen, atau orang Sulawesi, dan dilayani semua, meskipun nanti mulai mayang karek uya-uyaan, ini ora urusan. Jadi sore lima yang sak cepet-cepet masuk limbuan itu sudah. Itu memang liburan. Kalau saya yang orang bagus, bahasanya bagus, anunya bagus, tapi caranya cepat. Jadi tidak orang-orang bisa tidak sama. Ini apa ya? Jangan setiap kata menirukan dalam api sudah. Solo yang sudah disatukan, gayanya lantas gede-gedenya gaya bagus, instrumennya tambah. Ya kalau secara teknis kan Seno itu kan memang baik ya, sabetnya bagus, suluknya bagus. Dan itu memang terah dalam. Ya, bagus. Jadi apa Pak yang didapatkan oleh Pak Wahono sekian lama? Dari tahun 66 sampai katakanlah tahun belum lama lalu ya, ketoprak itu, selain Dukonija itu. Yang pertama adalah pengalaman bagus, lalu pasrawungan yang beraneka macam orang dan level, dan bisa mengerti seluruh Jawa, bagian selatan Sumatera gratis tanpa malah dapat duit. Lantas saya karena berketoprak, setelah kerja dinas habis masih diberi pekerjaan oleh Tuhan dengan hubungannya dengan duit, meskipun sedikit, oleh teman-teman ketoprak yang sebetulnya tidak seharusnya saya harus dilibatkan karena saya tahu ini ada balas jasa, karena hubungan baik. Ya terus terang saja Mas Bundan lah. Karena Bapak kadang-kadang juga jadi juri ketoprak. Ya, seperti saya sekarang ini baru ngoreksi lomba naskah. Yang terakhir untuk memilih. Sebetulnya kalau sudah melewati Ibu Maria Gadar, Bambang Paningron, Prabu dan Bagus Sinar, wow itu. Tapi Mas, ini saya tahu sebetulnya ini apa namanya rezeki yang cari belas kasih teman-teman. Ya mungkin di samping itu rezeki, tapi saya kira juga itu beda Pak, taste-nya itu beda. Kalau misalnya Nyun Sewu, kalau misalnya apakah itu Bambang Paningron atau Dan Bagus Singarso, ini ada orang yang sudah gede di ketoprak, itu kan pasti akan bisa merasakan. Itu kan dalam bahasa Jawa kan Pak? Ya dalam bahasa Jawa. Dan memang saya agak keras kalau menilai bahasa itu, saya agak ya seperti klasik lah kalau seperti itu. Dari tulisannya, istilahnya, pemilihan kata yang tidak tepat itu mesti saya beri nilai yang munggah, mudun, dan itu berpengaruh atas
Ya. Kalau misalnya dibandingkan dengan Pak Singgih Hadimintarjo dengan Pak Handung, ya ini yang saya lihat untuk 3 tahun, saya 3 tahun itu yang pertama itu kan tema diberikan tapi penafsiran bebas. Nah, itu bisa liar. ya, Cerita bisa ditafsir Ya. macam-macam. Ya, itu ada yang dipentas di naskah bagus, tapi dipentaskan sulit. Ya, ya. Ada karena imajinasinya terlalu Dan polanya sudah berubah ya Pak ya. dibimbing. Pembahasan. Jadi katanya dibimbing dulu Oh, oleh, gitu. oleh tim, lantas disuruh membuat perencanaan, lantas itu. Jadi polanya memang agak berbeda. Pola pemanggungan, pembabakannya. Kalau misalnya kan kalau ketoprak klasik itu kan jejeran, Iya. terus kemudian apa gitu. Iya. Kalau yang ini kan kadang tidak bisa dibedakan dengan teater modern yang tahu-tahu Betul. dibuka dengan terang dulu gitu. Iya, iya, itu sudah lahir sejak lama. Nah itu, tapi ini lebih modern lagi. Masuknya apa namanya, alat-alat itu perfilman, Ya. adanya pengadegan yang tidak diurut dari situ Ya. dan sebagainya. Ada slide, background shot, Tafsir yang berbeda. Tokoh ini biasanya ditafsirkan ini punya tafsir dari sisi lain. Karena ada tema yang satu, jadi penulisan tahun yang dulu itu temanya Mangir, Ageng Mangir. Nah, Mangir itu kan dari segi macam-macam, nampak bermacam-macam. Nah, kreativitas itu lebih mengayakan gitu Pak. memang ini dicarikan untuk supaya kaya. Dan ini untuk saya sebagai orang tua tidak anti itu, monggo. Tapi untuk bahasa itu saya itu tidak bisa meninggalkan bahasa semaunya itu. Jadi dari Secara teknis masih maju. problem. Secara teknis bahasa ada yang masih problem ada. Yang kemarin itu nampaknya entah nanti ini belum hasilnya belum tahu saya. Kemarin itu mungkin orang bukan Jogja mungkin. Jadi dialek-dialek yang misalnya. Tapi kalau menulis ketoprak, kalau dengan setting yang berbeda dengan cerita-cerita ketoprak zaman dulu Pak, misalnya dengan setting modern, ya, saya lihat misalnya Mas Bondan pernah membuat lakon ketoprak dengan cerita anak-anak SMA. ya, betul. Bagaimana itu menurut Pak Pono tentang pengembangan tema-tema yang bisa jadi tema keseharian? Yang kula saya dan Mas Bondan itu satu-satunya orang di dunia yang sangat pintar mengelola materi orang yang bermacam-macam dijadikan ketoprak. Ini mungkin pelayan toko, ini mungkin pamong, Ya. ini mungkin anak-anak. Ada tukang parkir segala macam. Dia bisa. Mau diberi sampah pun, tangan Mas Bondan itu sejuk tangannya. Ya. Dan itu sulit cari orang semua. Itu memang. Dan menarik dan memberi harapan ke depan. Anak muda tidak usah a priori terhadap kesenian klasik seperti ketoprak, karena di sana tersimpan watak, sifat atau kedirian dari suatu bangsa. Jadi di dalam budaya, di dalam tradisi yang klasik itulah nampak sifat atau jejer katek-katek kebangsaan yang luar biasa. Di sana ada unggah-ungguh yang seharusnya dipertahankan oleh orang Jawa misalnya.
sana ada apa, filsafat hidup menurut orang Jawa, hidup yang baik itu bagaimana, norma-norma Jawa yang bisa menasional, menginternasional sebetulnya, tapi karena sudah tidak tahu, lantas menganggap bahwa Jawa itu kurang gaul, kurang modern dan sebagainya. Dan juga di dalam kebudayaan Jawa termasuk kedoprak itu di sana ada apa namanya, sifat-sifat orang Jawa yang mendasar yang ditonjolkan di situ, bahwa orang Jawa itu adalah orang yang merendahkan diri sendiri, menghormati orang lain, bukan minder, tapi merendahkan diri untuk menghormati orang lain. Yang di sana terjadi banyak hal, misalnya bahasanya, unggah-ungguhnya dan sebagainya. Kedoprak menampilkan itu dalam pertunjukan. Maka kalau saya, kedoprak itu meskipun yang melaksanakan pemuda, tapi dicarikan cerita-cerita yang settingnya zaman dulu supaya bisa menunjukkan unggah-ungguh yang lebih kaya. Kalau misalnya kedoprak pilihan lurah zaman sekarang dikedoprakkan, itu kurang kaya. Di norma-normanya enggak apa. Tapi ada yang tidak setuju, yaitu feodal. Ini sebetulnya di sana kan banyak. Itu di samping itu juga sejarah. Sekarang anak disuruh ngomong, jangan-jangan keraton Indonesia itu sedikit dihenti. Dihenti abad piro, mulai dari Tarumanegara sampai pada Mojopahit, Nandar, Pajang, Mataram, Ngayu, Soekarto, banyak yang tidak tahu, meskipun warna hijau, ya, bahwa dulu itu ada pleret, ada benar, seperti Raja-Raja Urute. Itu penting. Pada saat Sultan Agung, hebatnya di mana? Itu melihat kedoprak, kalau bisa menyajikannya, bisa melihat dulu Sultan Agung itu. Nah, seperti itu. Jadi karena itu mohon untuk supaya anak-anak itu diperkenalkan dengan kedoprak. Nah, syaratnya yang sangat sekarang sulit itu karena di keluarga sudah tidak berbahasa Jawa. Nah, karena apa? Katakan sulit, takut salah. Salah itu tidak apa-apa sebetulnya. Memang ya salah dulu toh, tidak mungkin ada pakai proses. Nah, itu. Lalu kayaknya pemerintah sendiri membuatnya kurikulum itu ya sok bungun ke TK kok sudah PAUD sudah bahasa Indonesia. Nanti kalau di rumah tidak berbahasa Jawa, sudah tidak bakalan ketemu bahasa Jawa dalam arti yang sebenarnya. Nanti itu SD itu bahasa Jawa dalam pengetahuan, nyorei. Tapi kita harus ke Pawang, ora iso. Pamit taruh yo, ora iso. Jadi anak cecak saya bisa minimal kira-kira hafalan sebagai pengetahuan, tapi melihat contoh kehidupan yang baik, kehidupan yang dalam, melihat kedoprak lain dengan wayang. Wayang itu masih tak ada syarat, tapi kalau kedoprak itu sudah masuk dalam kehidupan. Jadi misalnya keseharian, jadi kita contohnya sudah mudah, lebih mudah ditafsirkan untuk apa ya? Untuk dilaksanakan dan di dalam keseharian. Oh, dulu itu ada raja yang tirani. Ya. Sekarang itu ternyata menunggu loh. Meneng-meneng bisa. Wes uang itu bukannya kalau wayang kan masih ada
Dan secara sastra bahasanya juga relatif lebih komunikatif ya. Komunikatif karena realis. Kedoprak itu kan realis. Tidak boleh seperti wayang justru dikestilir. Wayang itu mengharap munisi dewe dikestilir. Ya. Kalau wayang kedoprak justru enggak, terutama kedoprak Mataram. Kalau wayang kedoprak Solo itu kan agak masih kena pengaruh. Masih ada sastrawan. Ada pengaruh wayang. Wayang. Tapi Jogja tidak. Maka kalau menilai kedoprak ini kedoprak apa? Dong Mataram di sini nyaman. Ya. Jadi intinya kedoprak Mataram itu realis, sederhana, tegas, dan terbuka. Ya, ya, ya. Tapi ngomong-ngomong, Pak Warno, pengalaman yang lucu atau pengalaman yang pahit yang pernah dialami Pak Warno sebagai pemain, sebagai seniman? Yang pahit pernah tidak dibayar, ditanggap 3 kali. Bosnya yang menerima job itu Mas Hidayat 2 kali, orang lain 1 kali. Hidayat Bu Marsita itu kalau saya menganggap Mas Hidayat itu kan pimpinan saya, Ya. dan itu mesti dipercaya toh. Tapi ternyata Mas Hidayat juga kapusan tidak terbayar, jadi akhirnya saya jadi bos yang sangat terbayar. Namanya Jakarta tidak tanggung-tanggung, mungkin nggak bisa pulang Pak saat itu, dipinjam-pinjam. Di Jakarta? Ayo, main saja enggak, karena tidak dibayar. Jadi yang menangkap itu Pergi. Malam suaring malam. Artinya Pak Hidayat yang ditangkap itu yang dapat Kapusan. order itu juga kapusan. Kapusan. Gitu. Saya orang kecil di Jogja, pemain kecil. Di zaman saya itu kan sudah Ya, ya. percaya. Nah, seperti Pak Bagong. Kalau Pak Bagong itu bisa dihapusi. Bisa dan pernah. Tapi kalau Pak Ndung tidak. Ya. Tidak. Disiplin. Ya. Yang 2 kali tidak kebayar. Yang sekali kebayar tapi disemayani dengan agak keras. Bapak yang bayar. Lalu tidak dibayar lagi oleh teman sendiri juga ada. Loh, gimana tidak dibayar teman sendiri, Pak? Artinya teman kedoprak yang diserai mencari, Jadi sudah dibayar lunas, tapi setelah main selesai yang punya rumah kan sudah bayar. Nah, saya dan teman-teman menanti di luar, sudah gambarnya sudah ditoton. Anu ngapunten artanipun kekunci wonten anu lemantun kuncine keterisi wingi Rebo mawon sowan. Teman saya begitu saya. pinjing Rebo kalau sudah dapat uang lagi. Tuh, Dulu kisah-kisah gitu itu apa ya? ada. Terus yang ketiga tidak diterima penampilannya secara. Gimana maksudnya? Ayo, itu tadi. Mestinya saya memberi zaman. Oh iya. Nanti tanggapan masalah di situ tidak Iya, cocok. iya, iya. Pernah 2 kali saya. Daerah ini termasuk. Ada yang antusias. Saya jadi pengalaman. Peran-peran antagonis, peran-peran jahat kayak misalnya Pak Dirjo Tambur Oh, iya. umpamanya, Iya. atau misalnya kalau di RRI itu siapa? Kalau dulu Atmongkoro Atmo Ungkoro yang sampai rumahnya di pandemi. dikerutuki watu. Iya, iya. Dianggap bahwa karakternya di panggung di kedoprak itulah gambaran Saya saya. belum pernah ngalamin itu. Belum pernah ya. Nah, tapi Paling lalu itu pengalaman seramu dengan beberapa lapisan yang bermacam-macam itu menguntungkan sekali bagi kehidupan saya. maaf, itu kan efeknya mungkin itu apa ya? Itu akibat dari peranan itu juga Mungkin. Jadi, wah ini anu mesti wong Wicaksono. Saya itu pernah jadi jadi tokoh pendeta yang mungkin Muslim, mungkin Hindu, tapi setelah main itu diadang.
Bapak Katolik. Saya tidak tahu. Memang dalam saya tadi penampilan tadi itu memang ada memasukkan Katolik karena memang relevan masalah kesetiaan. Ya. Saya memberi nasihat untuk kesetiaan. Karena saya orang Katolik kan otaknya isinya kesetiaan cara Katolik ya. Ini saya bungkus sedemikian rupa. Ini orangnya kok tahu, itu ngaku. Bapak Katolik. Nggih, kok. Akhirnya mesum. Kerap seperti itu. Nah, karena apa? Sebaik orang seiman tahu masalahnya ini. Nah, itu kan macam-macam. Nah, maka saya itu jadi orang tua itu dikatakan beda dengan yang lain karena apa? Sebetulnya isi saya kan bukan seperti mereka. Nah, isi saya bukan sengaja, saya itu kalau isinya yang mengkuwi, ya kan? Masalah gimana? Saya ini makai bojone kena orang. Ana wong takon ngono kuwi, dalane permainan. Kepada mengkaji makhluk, terus undi Nabi Musa bareng nih. Kalau nyuruh pamit pada nyambut teman, kamar bulan mau ke Mustafa. Falsafah kerja, cara Katolik. Kerja ki apa? Kuwi nyambut gawe ora golek pangan. Dadi asta dalem Gusti Allah, nggo bangun dunya. Kamu itu tangan Tuhan. Kerjamu itu untuk darah. Yuk beda di sini. Kalau orang yang tahu kan apa mesti. Jadi kamu kerja itu bukan sekedar cari nafkah. Di sana ada pengabdian, ada apa jenis. Begitu juga macam-macam kasusnya. Ratu yang semena-mena sama istri, karena istrinya itu kalau beranak anjing, kalau anjing, itu mesti serang dia. Saya partainya ratunya Mas Daya. Improvisasi. Endingnya saya harus menang. Mas Daya rasido mateni bojone. Wong itu mau dibunuh. Mas Daya itu kan kalau main improvisasi cah pinter ya. Pinter sana sama saya. Ini harus saya kalahkan gitu. Menganggo Injil gitu. Mati itu. Saya ikut itu improv. Hebat dulu, itu juga alam lagi. Hebat dulu Mas Daya dengar saya itu kan itu. Sebetulnya improv. Sosok sebetulnya naskah full ini kaya improv. Karena saya itu kalau ngapalkan naskah punyanya lawan saya hafalkan. Jadi kalau saya dia lupa, kowe yang ngomong ini, ya dah. Ngomong kali aja. Kowe sana hatimu ngomong. Neng kaya lah, itu. Makin pun bapak supaya aku kan. Jadi saya kalau ngapalkan sama lawan untuk mengetahui ya. Satu itu menolong kalau terjadi kecelakaan, lawan bicara lupa. Tapi supaya juga ngerti konteksnya kan, Mas. Iya, dan hidup. Ya. Orang tidak tahu kalau naskah. Ya. Banyak cerita yang sebetulnya naskah full. Saya Mas Daya ya ini kadang-kadang perlu juga diingatkan untuk teman-teman yang bermain teater nih apapun seni peran itu kan sering hanya menghafalkan bagiannya sendiri. Iya, salah apa ini? Kalau saya lupa, kita jadi mati betul. Iya. Nah, itu harus diingatkan secara langsung. Kowe mesti harus ngomong. Itu langsung. Atau tidak langsung bisa. Kowe mesti ngono, ning kowe lali to. Jane batin lali. Batinmu mesti ngono. Ning ora wani kebetul ya. Ben ya dari saya. Itu. Jadi setelah saya itu pengalaman juga kan. Aku menghafalkan diriku sendiri, tahu kok kancaku mati ya. Makanya gabungan sama grup lain kan saya tidak akan kenal. Pak, kalau itu kan kalau full text ya, itu full play ya katakanlah. Kalau yang Bapak Wahono mendikak kita tadi ya misalnya tentang itu improvisasi. Ini kan kayak pertandingan para suhu nih, para pendekar itu kan sudah nggak teori lagi Pak Hidayat, Bu Masida, Pak Wahono misalnya gitu kan. Cuma katakanlah misalnya cuma dikasih wos aja gas. Iya, itu beratus kali.
Dulu itu kan kampanye, sore pidato politikus, malam diwujudi dengan doprak. Temanya sama. Ya. Hanya beberapa menit sebelum main, panitia ketemu. Tingko, ini temanya ini, titani ini, kan apa posing ini. Babanya sila seksi bewani. Bu Masita Mas itu hebatnya itu. Dua orang yang dalam hitungan menit sudah bisa menjabarkan permintaan panitia dijadikan pertunjukan dalam bentuk acting dialog yang masuk poin mungkin sok lebih dalam. Itu saya sebagai teman baik yang sering tidak selalu dalam satu frame, saya harus tahu karakter Mas Dayat. Mas Dayat itu hebatnya, kalau dipancing masalah sing sulit, naik dia. Jadi Mas Dayat itu harus dapat tanding yang mudah. Kalau tidak tanding, bakal semua.